Ya pemirsa, H3 menjelang Lebaran situasi arus lalu lintas di sekitar GT Cikampek Utama ini mulai terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan namun ramai lancar. Bahkan data update dari Jasa Marga menyebut bahwa pagi ini jumlah kendaraan yang mengarah ke Palimanan lebih dari 200.000 kendaraan. Pasca diberlakukannya sistem satu arah atau one way, pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga hingga pagi ini, sudah lebih dari 200.000 kendaraan yang masuk ke arah Trans Jawa. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Adapun terdapat 3 rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan, yakni sistem ganjil genap, kontraflow hingga one way atau satu arah melihat situasi di lapangan. Ya, untuk kontraflow pemirsa kembali dibuka dari kilometer 36 Jakarta Cikampek hingga kilometer 70 Jakarta Cikampek. Selanjutnya dari kilometer 72 hingga kilometer 414 diberlakukan sistem satu arah. Untuk sistem ganjil genap akan diberlakukan sejak 5 April 2024 hingga puncak arus mudik dan arus balik. Ya pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Nata, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah ada sistem yang diberlakukan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas saat ini di gerbang tol Cikampek Utama. Pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri masih diberlakukan oleh pihak kepolisian yang terbagi menjadi ganjil genap, kemudian kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Sementara untuk ganjil genap sendiri masih berlaku sejak diberlakukan pada tanggal 5 April 2024 yang lalu. Sampai dengan saat ini masih berlaku. Kemudian untuk sistem one way ini masih berlaku juga. Kemudian sistem kontraflow ini diberlakukan kembali dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 70 Jakarta Cikampek. Kemudian selanjutnya untuk kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 diberlakukan sistem one way atau satu arah. Kemudian bagi para pelanggar aturan ganjil genap sampai dengan saat ini juga masih banyak sekali plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal melintas ke arah Trans Jawa. Namun pihak polisi juga akan memperlakukan sanksi tilang melalui tilang elektronik dengan denda maksimal sebesar Rp500.000. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk data per hari ini sudah lebih dari 200.000 kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Sementara untuk kendaraan-kendaraan yang sudah mulai pengemudi merasa kecapean, kelelahan, dapat beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Untuk rest area yang paling terdekat dari gerbang tol Cikampek Utama ini adalah di kilometer 86 dan juga untuk batas maksimal untuk beristirahat yakni selama 30 menit karena nantinya untuk menghindari hal-hal seperti penumpukan kendaraan yang berada di rest area, sehingga mengantisipasi menghindari adanya masyarakat atau kendaraan yang berhenti di bahu jalan sehingga berpotensi terjadinya kemacetan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Ayah. Ya, Nata, sementara itu untuk wilayah di luar tol sendiri, di mana tempat warga ini, apakah sudah ada rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi? Ya, baik. Untuk informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas di jalan arteri, ini sampai dengan saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut lantaran bersifat situasional melihat
situasi di lapangan seperti apa apabila sudah mulai adanya lonjakan arus lalu lintas, maka akan diberlakukan sistem rekayasa arus lintas dari pihak polisian, entah itu penutupan jalan atau pengalihan arus lalu lintas ke jalur-jalur lainnya. Namun yang kami dapatkan informasi bahwa untuk saat ini untuk arah yang mengarah dari Jakarta menuju, maksud kami dari arah Trans Jawa, dari Jawa menuju ke arah Jakarta untuk jalur arteri sendiri ini ramai lantaran untuk sistem tol sendiri kan ini ramai sekali kendaraan yang arah menuju ke Trans Jawa. Sementara untuk menghindari terjadinya dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang mengarah ke Jakarta, maka diberlakukan melalui jalur arteri atau pantura. Demikian, Ayah. Baik, terima kasih Nata Arman atas informasinya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali dan salam sehat Nata Arman. Ya pemirsa, 4 hari menjelang Lebaran, ruas tol layang Muhammad bin Ziyad atau MBZ kilometer 12 di Kota Bekasi, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Volume arus mudik kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek di tol MBZ terlihat terus mengalami peningkatan. Dari pantauan udara di kilometer 12 Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam, ruas tol layang Muhammad bin Ziyad atau MBZ terpantau ramai lancar. Volume kendaraan arus mudik dari arah Jakarta menuju Cikampek di ruas tol layang MBZ terus mengalami peningkatan. Di arah sebaliknya, dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau lengang. Ruas tol layang MBZ ini disiagakan petugas dari Jasa Marga dan pihak kepolisian di kilometer 10 Cikunir Kota Bekasi jika terjadi kepadatan dengan melakukan rekayasa buka tutup kendaraan dari arah Jakarta menuju Karawang yang akan melalui tol layang MBZ. Sejumlah bus mengalami keterlambatan imbas dari kebijakan one way di ruas tol pemirsa, akibatnya sejumlah pemudik tertahan di terminal bus. Hingga Sabtu malam, sejumlah penumpang yang hendak mudik ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah menunggu berjam-jam di terminal induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Penumpukan penumpang di dalam terminal induk Kota Bekasi ini merupakan imbas adanya penerapan one way di dalam tol. Hingga kini pihak PO Bus sudah menambah sejumlah armada angkutan bagi pemudik di terminal induk Kota Bekasi. Namun membludaknya pemudik ini membuat pihak PO Bus kewalahan. Dari data di pos angkutan lebaran terminal induk Kota Bekasi, dalam 3 hari terakhir ini lebih dari 7.860 pemudik diberangkatkan dengan berbagai tujuan baik Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Pulau Sumatera. Lonjakan pemudik diperkirakan akan terus melonjak pada Sabtu malam ini hingga Minggu besok. Belum dapat bis bro. Alasannya apa tuh Pak? Penuh tadi katanya bisa yang terakhir. Nah ini belum tahu ini bisnya masih ada apa enggak, tungguin juga. Alasannya karena padat aja kayaknya. Karena padat. Ya, karena padat. Di terminalnya padat. Bisnya sih ada, saya tadi tanya ke Budi ada. Sementara itu pemirsa, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor terus mengalami peningkatan. Akibatnya kerumunan pemudik dengan sepeda motor memenuhi jalur hingga 1 kilometer. Sejumlah pemotor ini memadati persimpangan di jalur Pantura Bypass Kota Cirebon seperti terlihat di Bypass Simpang Pemuda. Di titik ini, kerumunan pemudik roda 2 bahkan memenuhi jalur sepanjang 1 km. Kendaraan yang bergerak dari Jabodetabek menuju Jawa bahkan harus bergantian dengan 3 jalur lainnya yang menuju dalam kota, Kuningan, dan Jakarta. Pada H-4 Lebaran ini pemirsa, volume kendaraan khususnya roda 2 di jalur arteri melonjak tajam. Tercatat lebih dari 200.000 kendaraan pemudik bermotor melintas mengarah ke Jawa. Diperkirakan lonjakan pemudik roda 2 ini masih akan terjadi hingga Minggu dan Senin besok. Mana ini Pak? Dari Cikarang ke Gombong. Gimana tadi perjalanannya Pak? Ya lumayan lancar sih, motor problem.
Berapa jam, Mbak? Ya, sementara itu pemirsa, seorang pemudik dari Ciamis tujuan Tangerang ini ketinggalan rombongan keluarganya saat hendak buang air kecil. Beruntung petugas kepolisian Polres Sumedang sigap membantu. Nah, itu yang ketinggalannya tuh. Ketinggalan. Ya, inilah dia pemirsa Gunawan yang semula bermaksud ke toilet saat minibus berhenti. Warga Ciamis ini tertinggal rombongan keluarganya saat hendak ke toilet di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Mendapati minibus sudah bergerak dari lokasi semula, ia kemudian berjalan kaki dari arah tol Cisumdawu menuju pos terpadu Polres Sumedang. Beruntung petugas yang berada di pos gerbang tol Kota sigap membantu untuk menghubungi keluarga. Beberapa jam kemudian keluarga Gunawan menjemput di pos terpadu Polres Sumedang dan bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik menuju Tangerang. Pak, itu kok bisa ketinggalan gimana sih? Nggak bilang, dia nggak bilang mau bantu. Luar biasa. Tapi berhentinya tahu gimana? Maksudnya emang sengaja berhenti atau gimana? Iya, kan pada saya masuk, Tadi kan dia bingung. turun. Sadarnya dia nggak ada gimana? Istrinya, Pak. Jadi 2 kilometer dari 180. Tadi ada warga namanya Pak Gunawan jalan dari Ciamis bersama keluarganya menuju ke Tangerang. Di tengah perjalanan ketika istirahat untuk buang air, beliau ketinggalan oleh keluarganya. Alhamdulillah dibawa, beliau datang ke pospam terpadu Polres Sumedang, kemudian kami sebarkan dibantu oleh rekan-rekan media. Alhamdulillah keluarganya mungkin monitor, kemudian datang ke pospam dan sekarang sudah dipertemukan oleh. 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemirsa, terdapat 38 keberangkatan kereta api jarak jauh yang membawa lebih dari 26.000 penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dari 38 keberangkatan, 17 diantaranya merupakan kereta api tambahan yang disediakan PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta untuk mengakomodir peningkatan penumpang di momen Lebaran 2024. Diketahui dari total 957.000 tiket yang tersedia untuk keberangkatan dari berbagai stasiun kereta di Jakarta sudah terjual lebih dari 751.000 tiket. Sehingga masih ada 251.000 tiket yang tersedia untuk tanggal 11 hingga 21 April mendatang yang bisa dibeli melalui berbagai aplikasi mitra KAI. Pemirsa, sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan Kepolisian Republik Indonesia guna mengantisipasi kepadatan pemudik. Di antaranya pemberlakuan one way, kontraflow, dan ganjil genap. Pemirsa, sebuah bengkel motor di jalur arteri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai dikunjungi para pemudik untuk berbagai keperluan dan servis. Ada-ada saja kendala menuju kampung halaman. Akibat dikejar waktu dan dihadang macet, banyak pemudik yang mesin motornya justru ngadat di perjalanan. Namun ini menjadi berkah tersendiri bagi sebuah bengkel motor yang berada persis di jalur arteri Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Bengkel ini ramai dikunjungi pemudik yang akan pulang kampung untuk berbagai perbaikan, mulai dari gangguan di bagian mesin hingga penggantian suku cadang. Zainal Saputra, salah seorang pemotor, mengaku mesin motornya mendadak berasap meski sebelum berangkat sudah dicek di bengkel langganan. Dari Fluid Penjaringan mau ke Pemalang. Mau ke Pemalang? Iya. Bang, ini motornya kenapa bang? Keluar asap dari CVT-nya. Keluar asap? Iya. Bang, emang sebelum berangkat nih nggak dicek dulu apa motornya gimana bang? Udah dicek, udah diganti semua, udah diganti oli. Terus pas pergi jalan tahu keluar asap. Udah trouble lagi? Iya. Bang, terus gimana bang itu bang? Harganya berapa bang? Sekarang 30-an lah. Berapa? 30. 30-an? Iya. Diapain aja itu bang motor? Dibersihin doang sih. Oh, dibersihin, nggak ada yang diganti bang? Enggak ada yang ganti, cuma dibersihin doang. Bang, mudik kali ini sama siapa aja bang? Sama saudara. Berapa? Sama teman rekan kerja. Sementara pemilik bengkel mengaku jelang pertengahan Hari Raya Idul Fitri, bengkelnya sedikit agak ramai dibandingkan hari-hari biasa. Rezekinya bertambah jelang Hari Raya Idul Fitri seiring dengan kenaikan arus pengendara yang hendak pulang kampung. Menjelang lebaran begini lebih ramai. Lebih ramai bang ya? Ini didominasinya para pemudik itu bang ya? Iya. Apa aja bang yang dibenerin biasanya bang? Ya, untuk biasa ban, panbel, kalau untuk motor metik. Kampas gitu bang ya? Ya, kampas rem. Bang, kalau untuk harga sendiri ada kenaikan nggak sih bang? Enggak, kita standar, tidak ada perubahan. Joshua memberikan layanan dan perbaikan dengan harga terjangkau, sekitar Rp30.000 dan tidak ada kenaikan harga. Namun lain halnya dengan ganti suku cadang yang harganya disesuaikan dengan jenis kendaraan si pemudik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan pantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak dan juga Steven Patinama di Jalan Raya Kalimalang. Kita akan ke Salam terlebih dahulu. Seperti apa situasi di sana pada pagi hari ini, Salam? Ya, baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan jalur alternatif menuju ke Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau macet total. Bahkan dari pantauan kami di lapangan, kemacetan ini sejatinya sudah terjadi sejak pukul 10 pagi hari tadi. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa kemacetan ini tentunya berbeda situasinya kalau kita bandingkan dengan hari ke hari yang memang di jam yang sama tidak terjadi kemacetan parah seperti yang terjadi pada hari ini. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kemacetan ini memang diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pemudik, ini mereka mengaku lebih memilih melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari untuk menghindari panas teriknya matahari terutama di Pelabuhan Merak, Banten ini, dan juga untuk menghindari kemacetan. Tapi nyatanya tidak sedikit masyarakat yang berpikiran seperti demikian, karena nyatanya kalau kita lihat di layar kaca, ini banyak sekali masyarakat atau juga pemudik yang lebih memilih untuk melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa dari pemantauan yang kami lakukan bahwa memang masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu mobil pribadi, lalu juga truk pengangkut barang dan juga bus penumpang yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Kami akan mengajak Anda, Ayah dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik begitu ya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Ini asalnya dari mana dan mudiknya mau kemana ini? Dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Ini Iya. tujuan mudiknya mau kemana, Mas? Ke Lampung, Pak. Mau ke Lampung. Iya. Oke, ini tadi dari Bekasi ya? Dari Bekasi berangkat tadi jam berapa? Terus sampai sini mulai terjadi kemacetan tuh sampai jam berapa nih? Jam 5 sore dari Bekasi, kemacetan itu di Cikupa ya. Itu sekitar jam 7 malam ya, jam 7 malam ya. Jam 7 malam itu udah nyampe di tol Cikupa, berarti itu udah tertahan di sana ya, Mas ya? Iya. Sudah ramai padat di sana. Oke. Nah, Mas, ini kalau boleh tahu, Mas, kenapa nih, Mas, lebih memilih berangkatnya ini memang sengaja kemarin pada sore hari supaya nggak terjadi kemacetan atau meleset nih prediksinya, Mas?
Agak meleset sih. Ternyata padat banget. Padat banget ya, Mas, Iya, dan sampai jam segini belum masuk ke pelabuhan. Oke. Iya. Tadi kalau kita lihat di Cikupa ini kemacetannya kurang lebih berapa jam, Mas? Kurang lebih ada 5 jam ya mungkin ya. 5 jam lebih. Iya, sampai sekarang kan masih di sini. Oke, Iya. siap. Terima kasih Mas informasinya. Oke, selamat menikmati liburan dan juga berlibur bersama dengan keluarga di kampung ya Mas ya. Itu dia Ayah dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pemudik yang memang untuk memilih melakukan perjalanan mudiknya pada di waktu gelap untuk menghindari adanya panas teriknya matahari di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini. Karena memang kalau dari pantauan kami di lapangan, cuaca di sekitaran Pelabuhan Merak ini kondisinya cukup tidak stabil gitu ya. Bisa dibilang tidak stabil karena memang kadang-kadang juga terbilang cukup hujan deras maupun juga hujan ringan ataupun juga panas teriknya matahari. Dan Ayah dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa sejatinya di tempat kami melaporkan saat ini merupakan 2 jalur begitu ya yang digunakan oleh para pemudik untuk bisa melakukan pemudik begitu untuk bisa melintas di kawasan jalur alternatif Pelabuhan Merak ini. Dan kami akan mengajak Anda, Ayah dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik lainnya mungkin begitu ya. Halo, selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ini tujuannya mau kemana dan sama siapa aja Mas? Mau ke Palembang. Oke, mau ke Palembang dalam rangka mudik atau seperti apa Mas? Rangka mudik. Mudik ya Mas sama ya? keluarga ya. Dari mana Mas berangkatnya Mas? Dari Sumedang. Dari Sumedang. Jawa Barat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Mas. Oke, ini berangkat dari Sumedang jam berapa? Terus sampai kemacetan sini sampai jam berapa? Mas? Sumedang tuh dari kemarin pagi. Dari jam berapa? Dari jam 8. Jam 8 malam kemarin. Jam 8 pagi kemarin. Jam 8 pagi kemarin sampai 5 dini hari. Udah dini hari tapi masih belum masuk ke Pelabuhan Merak. Belum masuk. Titik kemacetannya kalau boleh tahu Mas, itu berangkat dari Merak jam 8 pagi udah mulai kemacetan tuh di titik mana Mas? Mas masih dari tol Jakarta. Dari tol udah mulai macet. Dari tol Jakarta aja macetnya sekitar 4 jaman. Sekitar 4 jam. 4 jaman. Oke. Nah Mas, ini kenapa nih Mas? Itu emang prediksinya kemarin itu nggak macet nih mungkin nih atau seperti apa Mas? Atau meleset nih prediksinya nih? Meleset tuh prediksi. Yang dikiranya bakal lancar gitu ngambil malam gitu malah padat merayap. Oke, siap. Terima kasih Mas informasinya. Itu dia ya pemirsa dan juga pemirsa untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu pemudik begitu ya. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan begitu karena banyak sekali masyarakat yang memilih begitu untuk melakukan perjalanan mudiknya di waktu malam hari. Dan juga dapat kami sampaikan Ayah dan juga pemirsa bahwa memang tidak hanya terjadi kemacetan di jalur alternatif di kawasan sekitaran Pelabuhan Merak ini karena nyatanya dari pantauan kami di lapangan pun kami juga sempat melihat begitu adanya kemacetan yang cukup panjang juga yang terjadi di pintu keluar exit tol di Pelabuhan Merak ini. Memang kalau dari kemacetan ini diprediksi akan terjadi pada hingga hari ini karena ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak Banten. Ayah. Baik, salam. Kita akan nantikan seperti apa update-nya pada pagi hari karena kalau kita lihat memang pada malam hari ini cenderung lebih padat ya. Baik, dari Salam di Pelabuhan Merak kita akan beralih ke Stephen di Jalan Raya Kalimalang. Stephen, kalau kami lihat dari di belakang Anda ini sudah cukup ramai kendaraan bermotor. Seperti apa situasinya di sana? Baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali Ayah, semakin mendekati pagi gitu sekitar pukul 5 atau lewat setelah jam sahur begitu, suasana lalu lintas di tempat saya berada saat ini yaitu di arteri Kalimalang atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi perlahan-lahan mulai terlihat lebih ramai dibandingkan pada pukul 2 dini hari tadi hingga pukul 4 tadi, di mana pada pukul 2 dini hari hingga pukul 4 dini hari tadi terpantau hanya sekitar 20 pemudik roda 2 saja yang dalam 1 menitnya melintas di lampu lalu lintas yang berada di pertigaan Ahmad Yani ini. Pada saat ini terlihat dari hitungan saya sudah mencapai sekitar 30 hingga 40 pemudik dengan roda 2 yang melintas dalam 1 menit, yang mereka hendak melintas ke arah Pantura untuk menuju ke kampung halaman masing-masing yang berada di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah hingga paling jauh adalah Jawa Timur.
Untuk data sendiri dari pihak Polresta Kota Bekasi pada hari kemarin atau Sabtu yang merupakan -4 begitu sebelum Hari Raya Idul Fitri, tercatat jumlah pemudik motor yang melintas di area ini adalah sebanyak sekitar maksud saya adalah sekitar 39.317 roda 2 yang terdata dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam pada Sabtu kemarin. Sedangkan untuk roda 4 sendiri terpantau juga cukup banyak begitu yang melintas di area ini, karena area ini merupakan area yang terdekat dari pintu tol Gerbang Bekasi Barat, di mana pintu tol itu adalah akses begitu menuju jalur tol Jakarta Cikampek dan juga untuk ke arah Jakarta hingga menuju ke Pelabuhan Merak. Diperkirakan untuk jumlah arus mudik bagi pengendara roda 2 ini akan bertambah seiring mendekatinya hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Diperkirakan juga pada hari ini, yaitu Minggu, pelonjakan kendaraan roda 2 yang digunakan oleh para pemudik akan lebih banyak lagi begitu, karena hari ini bertepatan dengan hari libur di mana diduga akan digunakan oleh warga sekitaran Jabodetabek untuk melakukan perjalanan menuju kampung halamannya. Kami himbau untuk Anda pemudik dengan roda 2 saat melintasi area ini yang terbilang cukup ramai begitu lalu lintasnya, karena juga dilalui oleh kendaraan roda 4, kendaraan bis dan juga kendaraan truk berukuran berat atau berukuran besar, untuk dapat selalu berhati-hati dalam memacu kendaraan Anda. Karena sejak pagi tadi saya juga melihat banyak sekali para pengendara roda 2 dan pemudik yang nekat begitu menerobos lampu merah, padahal area ini sangat rawan begitu karena banyak sekali kendaraan yang menempuh kendaraannya dengan kecepatan tinggi begitu. Untuk diperhatikan juga kondisi kendaraan Anda yang akan Anda gunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh menuju kampung halaman, dan juga perhatikan kondisi badan Anda. Dan diharapkan Anda dapat beristirahat jika memang Anda mengalami lelah atau capek begitu, dan tidak memaksakan diri untuk menempuh perjalanan jauh. Kembali ke Anda, Ayah, di studio. Baik, terima kasih atas laporan dan juga himbauannya Stephen Patinama langsung dari Jalan Raya Kalimalang, dan juga sebelumnya sudah ada salam dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, salam sehat. Anda kembali di Breaking News bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, ribuan kendaraan mengantri untuk keluar menuju jalan arteri jalur selatan di gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Volume kendaraan yang meningkat tajam menjelang tengah malam ini membuat jalur arteri Cileunyi hingga Rancakek ini terpantau padat merayap. Pemirsa, antrean kendaraan menuju gerbang tol Cileunyi ini terjadi lebih dari 2 km. Kendaraan pribadi dan bus antar kota ini mendominasi antrean, di mana sebanyak 11 gardu tol disiagakan, dan untuk mempercepat transaksi petugas tambahan diterjunkan. Namun ini ada sejumlah informasi lainnya, pemirsa. Ya, di mana pemirsa 3 hari jelang Lebaran, ribuan calon penumpang terus memadati area pintu kedatangan hingga counter check-in di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu subuh. Nah, meski ada sedikit penurunan dibanding kemarin, kepadatan penumpang ini diperkirakan hampir mencapai 170.000 orang. Ya pemirsa, sepanjang hari Sabtu, 2 orang pemudik dilaporkan tewas dan 8 orang terluka dalam 2 kecelakaan di ruas tol Ngawi Solo. Petugas menduga kecelakaan terjadi akibat supir mengantuk. Salah satu korban tewas adalah Ike Dewi Mayadiani, 42 tahun, warga Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban segera dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi.
Saat kejadian, korban bersama keluarga sedang dalam perjalanan mudik ke Nganjuk, Jawa Timur menggunakan minibus. Kecelakaan terjadi di ruas tol Ngawi, kilometer 572A, dan turut menimpa 5 anggota keluarga. Penyebab kecelakaan diduga akibat supir Diah Maya Haryani, 38 tahun, diduga mengantuk dan menabrak pembatas jalan. Minta nyetir paksa. Terus? Jadi saya juga udah ngantuk, sebenarnya mau istirahat, tapi minta nyetir paksa, terus nyetir, nggak tahu kecepatan tinggi, belum. Yang pembatas. Kecelakaan kedua terjadi di ruas yang sama dan menimpa rombongan keluarga Johan Kusuma, pemudik asal Surabaya. Kecelakaan terjadi ketika mobil minibus bernomor polisi L1085CG yang dikemudikan Christine Kusuma, salah seorang anggota keluarga. Petugas juga menduga supir mengantuk hingga menabrak pembatas jalan di KM 550B di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Johan Kusuma tewas di tempat dan 3 lainnya luka-luka. Laka lantas di KM 572 dan 550B. Kejadian laka lantas menyebabkan 2 orang meninggal dan 8 orang luka-luka, semua masih dirawat di rumah sakit Widodo. Untuk penyebab kecelakaan seperti apa? Penyebab kecelakaan laka tunggal semua, selip sendiri dan diduga mengantuk. Itu rombongan pemudik atau gimana? Yang KM 572 rombongan pemudik mau ke Nganjuk, yang KM 550B dari Surabaya mau ke Bandung. 2 kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi mengimbau para pemudik untuk istirahat di rest area jika sudah lelah dalam mengemudi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah selama arus mudik 2024 kali ini. Warga yang sedang atau hendak melakukan mudik dihimbau untuk selalu waspada. Kecelakaan antar 2 minibus terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah mobil minibus berisikan pemudik tiba-tiba menabrak minibus lain yang sedang berhenti di palang pintu perlintasan rel kereta api Sumpiuh. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir yang mengantuk. Meski kedua minibus alami kerusakan yang cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu di Desa Purbalamo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sebuah mobil travel rute Bengkulu Medan masuk jurang sedalam 50 meter. Sopir dan 11 penumpang travel berhasil selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kecelakaan beruntun antar 1 unit truk pickup angkutan umum dan juga sepeda motor terjadi di Jalan IR Sutami, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 warga pengendara sepeda motor alami patah kaki dan langsung ditolong warga sekitar. Yang mana akibat dari saudara Ibrahim, pengemudi kendaraan truk mengalami remblong yang mengakibatkan menabrak mobil engkel, kemudian berlanjut kepada angkutan kota yang terparkir di Briling, sehingga mengakibatkan 3 kendaraan yang terparkir roda 2 mengalami benturan juga. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk selalu cek kondisi kendaraan saat hendak melakukan perjalanan jauh dan pastikan tidak mengantuk saat berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selalu ada cerita unik dalam arus mudik, seperti para pengendara motor yang nyasar masuk jalan tol karena mengikuti petunjuk jalan melalui peta elektronik. Pemudik roda 2 yang melintasi Jalan MH Sibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat harus ekstra hati-hati. Karena jalan arteri yang menghubungkan Jalan Pantura ini juga terhubung dengan Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, atau yang lebih dikenal Becak Kayu. Karena tidak semua pengendara motor mengenal jalan dengan baik, tidak sedikit di antara mereka nyasar dan masuk jalan tol. Terpaksa mereka pun memutar balik agar tidak mendapat sanksi tilang dari polisi dan membahayakan keselamatan. Salah jalur, ngikutin map, mau pulang kampung kemana?
ke Jawa Tengah. Ini kan jalur tol nih. Nah, tadi arah petunjuk di mapnya ke sini, ke arah sini. Jadi mapnya belum diganti itu pakai mobil. Masih di jalur Pantura, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Sejumlah pengendara motor yang beristirahat di sebuah pom bensin terlihat mengendari sepeda motornya dengan menempelkan tulisan-tulisan unik. Mulai dari curhat soal pajak, rencana niat melamar kekasih di kampung halaman, hingga gagal bawa uang sekoper karena terjebak judi online. Dengan pesan di motor, Agung mengajak kepada orang-orang agar tidak terjebak judi online. Itu skater itu apa? Slot itu? Iya, Pak. Korban judi slot? Iya. Iya. Berarti supaya jangan terjerumus ya. Sensasi doang. Sensasi. Artinya selain sensasi apa, Om? Ya biar unik aja ya. Unik ya. Biar buat rame-rame aja lah, menghibur yang di belakang. Arus mudik di jalur Pantura Subang pada H-4 Lebaran ini terpantau padat. Diprediksi Sabtu malam hingga Senin nanti jadi puncak arus mudik 2024. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, dan dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor di jalur Pantura Palimanan, Jawa Barat, pemirsa, terguyur hujan. Mereka nekat menerobos hujan demi cepat sampai ke kampung halaman. Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor datang dari arah Jakarta menuju ke Pulau Jawa. Mereka melintasi jalur Pantura Tegal Karang Palimanan Kabupaten Cirebon sore tadi. Para pemudik ini terjebak hujan dan berhenti sejenak untuk mengenakan jas hujannya. Namun tak jarang ada yang tetap memaksakan melakukan perjalanan di tengah guyuran hujan. Sementara pemudik lain tidak menyiapkan jas hujan karena tidak menyangka hujan akan turun sore tadi. Dari Jakarta jam berapa? Dari pagi, berarti kemacetan, terjebak kemacetan. Jam 9. Mas, nah kena hujan kayak gini terus terabas apa gimana? Nggak tahu ya itu, mau lihat gimana. Oh gitu. Dulu biar ini, biar nggak hujanan ya. Nggak bawa jas hujan? Nggak bawa. Mudik menggunakan sepeda motor masih menjadi salah satu pilihan favorit sejumlah warga. Meskipun tidak dianjurkan karena cukup berisiko, tapi masih banyak yang memanfaatkan sepeda motornya untuk bepergian jauh bersama keluarga. Termasuk tidak masalah saat harus rela kehujanan di tengah jalan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Breaking News, informasi puncak arus mudik bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, ribuan kendaraan ini mengantri untuk keluar menuju jalan arteri jalur selatan di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung. Volume kendaraan yang meningkat tajam menjelang tengah malam membuat jalur arteri Cileunyi hingga Rancaikek ini terpantau padat merayap. Antrean kendaraan menuju gerbang tol Cileunyi terjadi lebih dari 2 km. Kendaraan pribadi dan bus antar kota mendominasi antrean. Sebanyak 11 gardu tol disiagakan dan untuk mempercepat transaksi, petugas tambahan diterjunkan. Namun selepas tol Cileunyi, kepadatan di jalur arteri Cileunyi ini akibat kendaraan yang datang dari arah tol melewati underpass Cileunyi bertemu dengan kendaraan yang datang dari arah Bandung dan Sumedang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik yang beristirahat di tepi jalan. Ini ada peningkatan jumlah kendaraan, khususnya dari arah Bandung menuju ke Garut, Tasik. Namun demikian masih belum terlihat adanya kendaraan yang sampai perlambatan terlalu berlebihan, dalam artian Sementara itu pemirsa, lalu lintas di Jalan Tol Cipali pada Sabtu malam terpantau ramai dan lancar. Meski demikian, sistem rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan. Jasa Marga mencatat 38.280 kendaraan keluar dari gerbang Tol Cikampek Utama dan melintas di Tol Cipali menuju Palimanan.
Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat di H-4 ini menuju Lebaran terjadi peningkatan volume kendaraan. Situasi arus lalu lintas dari arah Bandung atau Jakarta menuju ke Tasikmalaya dan Jawa Tengah pada Sabtu malam ramai lancar. Untuk kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Selain itu, puncak arus mudik di jalur selatan diprediksi akan berlangsung pada Senin 8 April 2024 mendatang. Pemudik yang akan melintasi jalur selatan dihimbau berhati-hati dalam berkendara sebab kondisi jalan yang berliku dan curam. Baik pemirsa, kita akan pantau arus mudik Lebaran 2024 dan sudah bergabung bersama kami rekan Esra Ambarita dari Tol Cipali. Kemudian ada rekan Dilami Aulia di rest area kilometer 57 dan Ismalia Meidasari di Tol Kali Kangkung. Kita akan terlebih dahulu ke Tol Cipali, ada Esra Ambarita di sana. Seperti apa situasi terkini, Esra? Tampaknya di belakang Anda ini sudah padat merayap. Ya, selamat pagi Anda juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa di titik saya mengabarkan tepatnya di Tol Cipali di kilometer 102, volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan Lebaran yang sudah mendekati harinya. Yang mana kalau di jalur kanan di tempat saya mengabarkan atau di titik saya mengabarkan ini volume terus mengalami penambahan, sudah mulai padat merayap. Namun salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketersendatan atau peningkatan volume dari arah jalur kanan ini adalah banyaknya para pemudik atau masyarakat yang singgah sementara waktu di rest area di 102 sehingga sempat menimbulkan ketersendatan, salah satunya di titik saya menggambarkan ini. Dan untuk terus memecah dari ketersendatan ini, dari pihak petugas ataupun dari pihak kepolisian terus menyisir bahu jalan mengarahkan kepada masyarakat atau para pemudik untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan utamanya tadi sebelum kami datang ataupun tiba di titik saya menggambarkan ini, dari petugas sudah melakukan penutupan dari rest area 102 untuk sementara waktu dalam memecah kemacetan yang ada di Tol Cipali di titik saya mengabarkan. Selain itu juga sejumlah rekayasa lalu lintas pun turut diberlakukan, dan di tempat saya mengabarkan sekali lagi ini sudah juga diberlakukan adalah pemberlakuan one way atau satu arah. Ini berlaku dari kilometer 72 hingga 414. Selain taktik rekayasa lalu lintas dari one way, untuk kontraflow juga sudah diberlakukan untuk dua jalur dari kilometer 36 hingga nanti berujung di kilometer 47. Kemudian taktik rekayasa lalu lintas yang ketiga juga diberlakukan dari Korlantas Polri adalah pemberlakuan sistem ganjil genap, yang mana ini diberlakukan situasional dari kilometer 0 hingga 414 khususnya di ruas tol Jakarta Kota. Dari pihak kepolisian sekali lagi menekankan bahwa seiring nanti fluktuatif kendaraan ataupun dengan adanya kendaraan yang semakin meningkat, pemberlakuan kebijakan ini masih terus diberlakukan dari pihak kepolisian. Sementara itu untuk rest area atau bagi pemirsa yang hendak melakukan perjalanan mudik, bahwa prediksi dari pemerintah ini akan sampai nanti puncaknya pada 8 April 2024. Dari pihak kepolisian terus menghimbau agar memanfaatkan sejumlah rest area ketika mengalami kantuk ataupun kelelahan. Hal ini gunanya untuk memulihkan kembali tenaga sebelum melakukan perjalanan mudik. Kalau informasinya di rest area tempat saya menggambarkan atau tepatnya di sebelah kiri, di jalur kiri, bahwa ada rest area 106 yang bisa dimanfaatkan dari para pemudik untuk beristirahat sejenak, karena di sana tersedia fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari deretan tempat makan, kemudian juga penyediaan kantung-kantung parkir, kemudian tempat bermain untuk si kecil. Hal ini sekali lagi untuk memulihkan tenaga sebelum melakukan perjalanan mudik, dan utamanya untuk menjaga keselamatan dari para pemudik dan memastikan selamat sampai tujuan untuk bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Demikian Ayah, kembali ke Anda. Baik, Esra dari Tol Cipali, dan pemirsa kita akan ke kilometer 57 sekarang. Di Lami, di belakang Anda ini terlihat ramai lancar. Apakah sudah ada penerapan sistem lalu lintas di sana?
Ya, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Memang hari ini masih diperkirakan menjadi puncak momentum arus mudik 2024. Dan untuk pantauan lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek ini terpantau ramai lancar. Adapun untuk volume kendaraan ini tentunya jauh lebih meningkat dibandingkan periode normalnya. Dan untuk pagi ini kiranya sudah ada 4.000 hingga 5.000 kendaraan yang melintas per jamnya melewati kilometer 57 ini. Dan juga Ayah, untuk sejumlah rekayasa arus lalu lintas ini masih terus diberlakukan seperti kontraflow atau lawan arus dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70, yang mana ini tentunya efektif dalam mengurai kepadatan yang terjadi karena volume kendaraan terus-menerus meningkat. Nantinya untuk rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini akan menyesuaikan dengan volume kepadatan kendaraan. Jika nantinya kendaraan masih terus padat, kontraflow masih tentunya akan diberlakukan. Namun jika kendaraan sudah tidak padat, begitu kontraflow, maka ini tidak akan diberlakukan. Kemudian kalau misalnya kita memantau dari tadi pagi, kiranya pukul 4 waktu Indonesia Barat, terjadi penumpukan. Penumpukan ini terjadi di pintu masuk ke area rest area kilometer 57, yang mana memang dari pihak kepolisian ini menyediakan 2 jalur, yakni 2 jalur untuk para pemudik ini masuk ke kawasan rest area. Dan penumpukan ini terjadi kiranya hampir 10 menit pada tadi pagi, namun untuk saat ini penumpukan ini sudah tidak terlihat lagi di rest area kilometer 57, karena memang untuk rest area ini menjadi rest area pertama setelah tol layang MBZ begitu ya. Jadi masyarakat menghabiskan waktu terutama untuk sholat subuh di rest area ini, karena ini merupakan rest area dengan tipe A, yaitu tipe yang lengkap, ada restoran, kemudian juga ada tempat beribadah dan juga bisa menjadi tempat istirahat. Terutama untuk tahun 2024 ini pihak dari Jasa Marga bekerja sama dengan pihak kepolisian ini menyediakan toilet portable tambahan untuk kenyamanan dari para pemudik. Kemudian para pemudik ini memang diberikan waktu, Ayah dan juga pemirsa, kiranya 30 menit untuk beristirahat di sini, karena kalau misalnya terlalu lama ini nantinya akan terjadi penumpukan, terutama penumpukan di kawasan rest area. Karena kalau misalnya kita memantau tadi pun kendaraan ini mengular untuk mencari tempat parkir begitu ya. Selain itu memang kalau misalnya terlalu lama juga ini akan berimbas kepada area tol kilometer 57 ini, karena kalau misalnya kita lihat area tol 57 ini bisa mengarah ke Bandung, kemudian ke arah tol Trans Jawa. Karena untuk rest area sendiri nantinya terdekat selain di 57 ini ada di rest area 86 dan rest area 102. Dan untuk para pemudik ini selalu mengimbau untuk beristirahat jika memang merasa kelelahan, kemudian juga selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum berpergian ataupun mudik. Kembali kepada Anda, Ayah, di studio. Baik, pemirsa, sekarang kita akan ke Tol Kali Kangkung. Ada Ismalia di sana. Ismalia, seperti apa flow-nya di sana? Silahkan. Ya, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk kendaraan dari arah Jakarta ini masih terus berdatangan di gerbang tol Kali Kangkung, yang dimana untuk pagi ini bisa kita lihat sendiri di belakang saya, untuk gerbang tol Kali Kangkung ini memang sedikit terjadi penumpukan kendaraan. Namun sebelumnya ketika kami pantau tadi sekitar pukul 4 pagi, untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini masih terpantau ramai lancar, tidak terjadi penumpukan. Namun tadi sekitar 10 menit sebelumnya ini ternyata sudah terjadi penumpukan di gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk bagaimana sistem rekayasa yang berada di gerbang tol Kali Kangkung ini masih dilakukan sistem one way sejak Jumat, sejak Jumat 5 April 2024. Namun Ayah dan juga pemirsa, untuk mengurai penumpukan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung ini Polda Jawa Tengah juga menerapkan sistem one way lokal, yang dimana sistem one way lokal ini akan diberlakukan dari kilometer 414 ke kilometer 442, yakni di Tol Bawen. Jadi nanti untuk flow-nya akan diberlakukan selama puncak arus mudik dan juga diberlakukan situasional. Dan juga ya, dan juga pemirsa, sebagai informasi untuk one way lokal memang sudah diterapkan sejak hari kemarin, terpantau sejak pukul 16 sore kemarin ini sudah diberlakukan one way lokal, dan untuk one way lokal ini sudah dibuka kembali sejak pukul 22.40. Dan untuk pada pagi ini memang karena belum terjadi penumpukan atau kendaraan yang mengular di gerbang tol Kali
Kangkung, ini sistem one way lokal masih belum diberlakukan. Jadi masih sistem one way lokalnya hanya diberlakukan situasional. Nantinya jika terjadi penumpukan akan diberlakukan kembali one way lokal di gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Bawen, yakni kilometer 442. Dan juga pemirsa, kembali dihimbau bagi para pemudik yang merasa kelelahan atau merasakan kantuk dalam perjalanan, di gerbang tol Kali Kangkung ini bisa digunakan rest area di kilometer 379, yakni di daerah Batang, karena memang untuk rest area terdekat ada di daerah Batang tersebut di kilometer 379. Nantinya di sana banyak kantung parkir yang disediakan, kamar mandi yang bersih, ini bisa digunakan oleh para pemudik untuk mengisi tenaganya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kembali ke studio ya. Baik, terima kasih Ismaili atas laporan Anda langsung dari tol Kali Kangkung, gerbang tol Kali Kangkung maksud kami. Dan sebelumnya tadi ada Dili Lami dari rest area kilometer 57 dan juga Estra Ambarita dari tol Cipali. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi puncak arus mudik lainnya, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita akan memantau arus mudik Lebaran 2024. Ada rekan Iskandar di Pelabuhan Ciwandan dan Nurman Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan ke Pelabuhan Ciwandan terlebih dahulu. Ada Iskandar di sana. Iskandar, seperti apa situasi terkini di sana? Ya baik, Ayah. Pemirsa Aimis, dapat saya kabarkan bahasanya puncak arus mudik yang terjadi tadi malam memang terus terjadi hingga pagi hari ini. Tampak di belakang saya ini antrian kendaraan roda 2 terus terjadi hingga saat ini. Sebagian pengendara menunggu kapal yang bersandar untuk bisa diseberangkan ke Pulau Sumatera. Dapat saya informasikan sejak tadi malam jalur antrian kendaraan yang menuju Pelabuhan Merak sempat mengalami kemacetan hingga di kilometer 91 tol Tangerang Merak atau sekitar 7 km dari Pelabuhan Merak. Hal ini berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di jalur tol. Untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, Polda Banten mengurai kemacetan dengan membagi kendaraan pribadi tersebut untuk dialihkan ke jalur Pelabuhan Ciwandan. Demikian ya. Baik. Selain itu terkait dengan apakah kepadatan ini terjadi pada pagi hari ataukah malam ini juga ada terjadi kepadatan? Mana yang lebih banyak, Iskandar? Ya tadi malam memang petugas mengurai dengan mendatangkan kapal feri dan langsung diberangkatkan. 11 kapal yang disediakan sangat membantu pengendara sehingga antrian di kantong-kantong parkir ini bisa terurai dengan cepatnya. Demikian ya. Baik. Diperkirakan puncaknya untuk di sana hari apa ini, Iskandar? Apakah hari ini atau mungkin masih ada kemungkinan besok masih ramai? Diprediksi memang puncaknya tuh pada tanggal 6 April hingga tanggal 8 April. Nah, hal ini terdata dari pemesanan tiket atau yang dilakukan oleh calon pemudik. Baik, Iskandar, kita dari Pelabuhan Ciwandan, pemirsa kita ke Suta. Ini sudah ada Nurman Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa situasi di sana pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi, Ayah dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwasanya memang saat ini di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang sejak subuh tadi para penumpang sudah berdatangan seperti itu. Mereka sudah ramai di area keberangkatan maupun area counter check-in, di mana memang para penumpang yang melakukan pengecekan dokumen di counter check-in ini memang akan menuju ke kampung halamannya untuk melakukan tradisi mudik pada tahun ini. Melihat kebanyakan dari mereka ini kebanyakan kelompok keluarga, baik itu orang dewasa maupun juga anak.
Nah, yang kita lihat juga memang di sini para penumpang telah mengisi kantong-kantong check-in mulai dari wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Bahkan juga terlihat juga tadi ada rombongan juga dari Kalimantan, seperti itu. Kemudian kita tahu jumlah pergerakan penumpang pada saat ini memang sekitar 169 ribuan, di mana berbeda dengan kemarin yang diprediksi menjadi puncak arus mudik, ada sekitar 188 ribu pergerakan penumpang dan diikuti dengan 1.200 pergerakan penumpang. Maksud kami pesawat. Namun untuk pergerakan pesawat saat ini di sekitar 1.172. Ya, artinya memang ada penurunan sedikit, namun jika dibandingkan hari biasa, pada pergerakan penumpang dengan jumlah 166 ribu ini ada peningkatan sekitar 30% dibanding hari biasa. Baik, Nurman, jika saya lihat ini sepertinya Anda ada di Terminal 2 ya. Bagaimana dengan terminal-terminal lainnya? Apakah Anda mendapat informasi bahwa juga ada kepadatan di terminal lain seperti Terminal 1 dan juga Terminal 3? Ya, memang pada hari ini dengan hari kemarin juga kebanyakan para pemudik atau penumpang yang memang melakukan perjalanannya ke kampung halaman, apalagi mengingat pada hari ini H-3 artinya mendekati libur Lebaran atau Hari Raya Lebaran, memang para penumpang memilih untuk melakukan perjalanannya pada pagi hari. Memang terlihat juga di Terminal 3 khususnya, memang kita dapat informasi tadi dari rekan kami yang ada di sana juga bahwasanya pergerakan penumpang terlihat cukup ramai juga melakukan antrian seperti itu di counter check-in. Baik, untuk pengamanan sendiri apakah ada pengamanan di sana? Ya, untuk pengamanan memang pengelola Bandara Soekarno-Hatta telah menyiagakan sebanyak 7.000 personil gabungan, baik itu dari TNI, Polri maupun petugas aviation security, yang mana memang mereka setiap hari 1x24 jam bersiaga dengan melakukan patroli rutin dengan jam-jam tertentu. Pada malam hari saja mereka masih melakukan patroli skala besar setiap terminal seperti itu dengan personil gabungan baik itu TNI, Polri maupun aviation security. Baik, Nurman, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya tadi ada Iskandar dari Pelabuhan Ciwandan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak. Breaking news di iNews TV akan segera kembali bersama saya Aya Nufus sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik Lebaran, pemudik di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat ini membludak pada Sabtu malam. Para pemudik asal Kalimantan tersebut memilih kapal laut karena harganya terjangkau. Ribuan pemudik asal Pulau Kalimantan tiba dengan kapal feri Laskar Pelangi. Lonjakan arus mudik di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat ini naik hingga 70% dari hari biasanya. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Mamuju sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Diperkirakan lonjakan pemudik masih akan terjadi 2 hari jelang Lebaran. Salah seorang pemudik mengungkapkan padatnya pemudik dari Kalimantan menuju Sulawesi melalui jalur laut membuat ia kewalahan mendapatkan tiket kapal hingga harus antre berjam-jam. Padat di atas ya? Iya, padat. Agak padat? Iya. Kalau tiket di sana gampang didapatkan atau gimana? Agak susah. Agak susah dapat tiket ya? Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak ASDP Pelabuhan Mamuju akan mengurangi muatan kendaraan agar warga yang hendak mudik bisa terlayani. Hari ini yang puncaknya hari ini. Kira-kira sampai hari apa puncaknya Pak diperkirakan? Diperkirakan mungkin sampai tanggal 7 ya, tanggal 7 sama tanggal 9. 9 perkiraan mungkin masih ada nanti tanggal 9, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Ini sudah ada penurunan. Iya. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pemudik di pelabuhan, sejumlah petugas di pintu masuk dan keluar pelabuhan disiapkan termasuk sejumlah personil Basarnas yang ikut diturunkan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan.
Ratusan pemudik dari Kumai tiba di Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah, pemirsa. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas gabungan kepolisian TNI, Dishub, dan Balai Karantina untuk mengantisipasi barang bawaan penumpang yang membahayakan. Sebanyak 491 penumpang tiba di Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah pada gelombang pertama arus mudik 2024 ini. Pemudik didominasi kendaraan pribadi yang bertujuan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Para pemudik menggunakan kapal KMP Kalibodri dan diperkirakan jumlah penumpang kapal akan kembali meningkat di gelombang kedua arus mudik pada H-1 Idul Fitri. Gelombang kedua kemungkinan masih lebih banyak lagi atau gimana, Pak? Masih sekitar standar ini karena ada tambahan armada dari Pelni 6 unit kapal itu dari Pelni, dan dari DLU ada 4 kapal. Pak, untuk dari pemudik sendiri yang turun dari kapal, untuk angkutannya disediakan apa enggak, Pak, ini, Pak? Ini kan rata-rata kalau yang penumpang yang ada di Pelabuhan Kendal itu kan penumpang khusus, jadi mereka itu datang ataupun dibawa oleh AG. Jadi mereka berangkat ke Kumai itu dibiayai oleh AG, jadi tidak akan khawatir akan terlantar. Pemudik yang turun kapal kemudian dipantau petugas Polres Kendal, sementara petugas Balai Karantina mengawasi penumpang yang dikhawatirkan membawa hewan atau tanaman yang dilindungi. Kendaraan yang akan keluar pelabuhan juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan Biro Klasifikasi Indonesia melepas ratusan pegawainya untuk mudik bersama BUMN 2024. Para pegawai BKI dan warga Tanjung Priok ini mudik bareng ke Sidoarjo, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 228 pegawai Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mulai berangkat mudik dengan titik kumpul di Kompleks BKI Jakarta pada Jumat pagi 5 April. Sebanyak 4 armada bis diberangkatkan sebagai wujud program BUMN bertajuk Mudik Asyik bersama BUMN 2024. Tidak hanya pegawai, warga Kebon Bawang juga berkesempatan berangkat mudik bareng bersama pegawai BUMN. Mayoritas pemudik membawa sanak keluarga dengan rute tujuan Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan Kota Semarang. Mudik bareng dibuka dengan seremonial penyerahan goodie bag berisi makanan serta diakhiri dengan pengibaran bendera keberangkatan 4 bis. Traffic ya, untuk mengurangi kepadatan yang mungkin ini hari ini adalah sudah dimulainya arus mudik ke kampung halaman. Berkelanjutan, tadi juga Pak Aris juga sudah sampaikan, mudah-mudahan tahun ke depan kami bisa lakukan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih nyaman lagi dengan moda transportasi yang mungkin bukan hanya bis nanti ke depannya. Mudah-mudahan juga kita bisa melakukan ini berkelanjutan ke depan. Total peserta yang kita berangkatkan untuk tahun ini ada 230 orang. Terdiri dari 4 bis. 1 bis kita kirim ke Monas bersama dengan teman-teman BUMN lainnya. Dan di sini ada posisi 3 bis dengan jumlah 197. Tentunya kalau berbicara tentang antusias, mereka sangat antusias karena juga merupakan salah satu hal yang membantu mereka, terutama ini masyarakat sekitar ya Pak ya. Jadi setiap tahun, dari tahun ke tahun mereka juga selalu berpartisipasi aktif, dan insya Allah mungkin tahun depan ini akan lebih besar lagi, dengan juga tidak hanya moda transportasi bus, mungkin juga kita akan buat untuk kapal dan kereta. Salah satu pemudik asal Surabaya, Farida Khairani, mengaku senang dan terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Di Kota Semarang, bis yang mengangkut 52 pemudik asal Jakarta tiba sekitar pukul 8 malam. Para penumpang mengungkapkan rasa terima kasih atas terselenggaranya program mudik gratis ini. Mereka berharap program serupa dapat dilakukan lagi di masa mendatang untuk membantu pemudik yang ingin pulang kampung namun terkendala biaya. Dari Jakarta, Sidoarjo, dan Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Jelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama mulai terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan namun ramai lancar. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa sudah lebih dari 300.000 kendaraan. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, hingga kini sudah lebih dari 300.000 kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Untuk kontraflow kembali dibuka dari kilometer 36 Jakarta Cikampek hingga kilometer 70 Jakarta Cikampek. Selanjutnya dari kilometer 72 sampai kilometer 414 diberlakukan sistem satu arah. Untuk sistem ganjil genap sudah diberlakukan sejak 5 April 2024 hingga puncak arus mudik dan arus balik. Adapun pengecualian kendaraan yang dapat melintasi aturan ganjil genap yakni kendaraan dinas TNI Polri, kendaraan dinas pejabat negara dan daerah, kendaraan prioritas ambulan dan pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut barang logistik, transportasi umum plat kuning serta kendaraan listrik. Ya, pemirsa, kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung terus meningkat. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Antrean kendaraan terjadi saat hendak keluar dari Pelabuhan Bakauheni. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Berdasarkan data angkutan lebaran 2024, sejak 4 April lalu kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni terus melonjak. Petugas ASDP pun harus melibatkan tenaga sukarela untuk mengatur lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni. Sementara itu, pemirsa, memasuki puncak arus mudik lebaran, antrean kendaraan mulai memadati kawasan Pelabuhan Merak. Diperkirakan jumlah volume kendaraan akan terus bertambah hingga hari ini. Ya, guna mengurangi antrean kendaraan, aparat kepolisian dan pihak ASDP memberlakukan penerapan skema delaying system yang dimulai dari titik gerbang tol Cikupa. Pihak ASDP mengimbau agar pemudik datang ke pelabuhan sesuai hari keberangkatan guna mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak. Pemirsa, adakah dari Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi roda 4 menjelang Lebaran? Jika iya, pemirsa, kami memiliki sejumlah tips yang bisa Anda terapkan agar perjalanan mudik Anda aman dan lancar. Berikut liputan. Pemirsa, salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah, bagi Anda yang berencana untuk mudik khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Nah, sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda. Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya Pak. Lantas apa saja Pak yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama Mbak yang diperhatikan adalah satu rem ya Mbak, harus diperiksa. Kedua ban ya. Ban ini kondisi seperti apa ya. Kalau memang udah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh, itu penting. Kedua Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya Mbak. Ini airnya harus perhatikan, nih radiatornya. Ini harus diperhatikan Mbak sebelum jalan. Terus nggak kalah pentingnya adalah AC mobilnya Mbak. AC itu sangat apa ya Mbak, dibilang krusial, kebutuhan pokok lah ya Mbak ya. Karena apa, antisipasi kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita bawa keluarga, AC bermasalah di jalan, nah itu yang harus kita hindarkan. Oke, lantas bagusnya tuh Pak, berapa ini Pak, ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya tuh berapa lama Pak? Usahakan 2 minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak kan bisa masih komplain.
ke bengkel gitu kan. Jadi masih ada jeda waktu lah, jangan sampai yang terjadi besok mula, hari ini masuk bengkel, nanti kalau ya antisipasi sih, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, kalau ada masalah nanti udah di jalan, bengkel udah tutup, repot kan. Mungkin dari Bapak ada tips-tips nggak Pak, bagi masyarakat seperti saya gitu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan ya keadaan mobilnya sendiri Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter Mbak di dalam ya, AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri. Nanti mungkin tak kasih tahu lah ya cara apa, nanti tak kasih, itu tip yang paling ringan. Bisa kita lakukan sendiri tanpa bengkel, bisa juga. Ya pemirsa, selain memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, saya memiliki sejumlah tips lain nih bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga prima. Selanjutnya, jangan lupa nih membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah yang ketiga ini juga perlu nih diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah ini nih yang sering ketinggalan, menyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke kampung halaman. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasminata Nialeman, iNews melaporkan. Anda kembali di Breaking News pantauan arus mudik bersama saya Aya Nufus, pemirsa, dan kali ini kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong, kemudian ada Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak. Kita akan ke Hilmi terlebih dahulu yang ada di jalur Gentong. Hilmi, seperti apa situasi di sana? Seperti di belakang Anda ini masih lancar ya lalu lintasnya? Ayah dan juga pemirsa, memang selepas pelaksanaan sahur dan juga sholat subuh tadi, para pemudik yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung ini langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke kampung halaman, mulai dari ke sejumlah kota di Jawa Barat, mulai ke Tasikmalaya, Ciamis, hingga ke Provinsi Jawa Tengah. Dan memang kami memantau sejak 2 hingga 3 hari kebelakangan ini, para pemudik yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung, baik itu menggunakan mobil maupun motor, ini lebih memilih menggunakan ataupun lebih memilih berangkat pada malam hari, tepatnya usai melaksanakan buka puasa. Dan terlebih ini dipilih oleh para pengguna sepeda motor karena untuk menghindari teriknya panas matahari pada siang hari dan juga untuk menghindari sejumlah titik-titik rawan kemacetan yang ada di sepanjang jalur selatan ini. Dan jika kami melihat data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu malam ini tercatat terdapat 50.182 kendaraan yang melintasi kawasan Lingkar Gentong ini. Bahkan lebih dari 24.000 ini merupakan pengendara sepeda motor ataupun roda 2. Dan jumlah ini pun diprediksi akan terus meningkat, mengingat puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada Senin 8 April 2024 esok. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi di sepanjang jalur selatan ini, nantinya pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah. Namun ini bersifat situasional, tergantung dengan kondisi di sekitar jalur lintas selatan ini. Kemudian pihak kepolisian juga menyiapkan tim urai atau personil untuk nantinya mengurai jika terjadi kepadatan, terutama di sekitar jalan Lingkar Nagrek. Maksud kami Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dan memang sepanjang kami memantau di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini belum terjadi kepadatan yang memang cukup parah, namun hanya beberapa saat saja, karena untuk saat ini pun sejumlah kendaraan baik sepeda motor, mobil pribadi ataupun bus ini masih terus
melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terlebih untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus ini yang memang terkadang kesulitan untuk menghadapi medan-medan jalan di sekitar Jalan Lingkar Gentong ini, karena memang medan atau kontur jalan di Lingkar Gentong ini cukup berliku dan juga curam. Dan untuk dapat kami sampaikan pula bahwa terdapat beberapa titik-titik kemacetan di sejumlah ataupun di sepanjang jalur selatan ini, mulai dari Pasar Limbangan, Pasar Lewo hingga Pasar Malangbong, yang mana merupakan titik-titik kemacetan ini biasa terjadi pada pagi hari karena adanya keberadaan pasar tumpah yang kerap kali memakan bahu jalan sehingga mempersempit area jalan untuk kendaraan baik itu mobil dan juga motor. Dan memang selain nantinya rekayasa arus lalu lintas, pihak kepolisian juga menyiapkan 48 pos pengamanan dan juga pos area untuk istirahat bagi para pengemudi jika nantinya mengalami kelelahan ataupun ngantuk. Demikian, Ayah. Baik, terima kasih Hilmi, dan kita akan ke Nata Arman yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama. Silakan Nata, seperti apa pada pagi hari ini situasi di sana? Selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi pada hari ini, sudah mulai terjadi volume kendaraan yang meningkat signifikan, namun tadi sempat ada kemacetan atau penumpukan kendaraan dan sekarang sudah kembali lenggang seperti itu, terutama di jalur sebelah sisi kanan saya. Dan dapat kami sampaikan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga, sudah lebih dari 300.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Trans Jawa. Namun untuk data harian yang menuju ke arah Jawa per pukul 6 pagi tadi sekitar 3.000 lebih kendaraan yang sudah menuju ke kawasan Trans Jawa, dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk mengatasi itu semua, pihak polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ganjil genap, kemudian kontraflow yang sudah dibuka mulai dari kilometer 36 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 70. Kemudian dilanjutkan sistem one way atau satu arah yang dimulai dari kilometer 72 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Kemudian pihak Jasa Marga juga melalui akun resminya menginformasikan bahwa mudik dan juga arus balik melalui 4 gerbang tol utama. Yang pertama adalah gerbang tol Cikampek Utama, kemudian kedua gerbang tol Kalihurip Utama, yang ketiga gerbang tol Ciawi, dan terakhir adalah gerbang tol Cikupa. Kemudian untuk penerapan sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak tanggal 5 April 2024 yang lalu, sampai dengan saat ini masih terus diberlakukan, namun juga banyak sekali masyarakat atau kendaraan yang melintas tidak dengan sesuai tanggal yang diberlakukan. Namun pihak polisian juga akan memberikan sanksi penilangan dengan denda maksimal sebesar Rp500.000 melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Kemudian kami juga tidak ada hentinya untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat untuk mempersiapkan kendaraan Anda seperti pengecekan mesin, kemudian ban, pengereman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga bagi masyarakat yang sudah mulai kelelahan dalam mengemudi, ini bisa menepikan kendaraan terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Namun dengan batasan waktu selama 30 menit karena dikhawatirkan akan adanya penumpukan kendaraan di rest area sehingga mengantisipasi adanya masyarakat atau pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Demikian saya kembalikan pada Anda di studio, Ayah. Baik, sekarang kita ke Salam Rahmat. Salam, jika di Pelabuhan Merak ini sempat terjadi kepadatan, seperti apa situasi pada pagi hari ini di sana? Ya, baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan jalur utama menuju ke Pelabuhan Merak, saat ini situasinya sudah kembali normal setelah tadi dari pihak aparat kepolisian ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan melakukan buka tutup jalur begitu untuk mengurai kemacetan yang ada di jalur utama menuju ke Pelabuhan Merak ini. Tentu berbeda situasinya kalau tadi Ayah dan juga pemirsa memantau begitu kurang lebih 1 jam yang lalu. Situasinya saat tadi ini memang terpantau sangat padat sekali. Bahkan kemacetannya kalau tadi kami bisa melihat antara hingga 6 hingga 7 km kemacetan yang ada.
bahkan hampir menyentuh hingga di titik pintu exit tol di Pelabuhan Merak ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, kalau lihat di layar kaca begitu, di mana untuk arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Merak menuju ke arah Jakarta ataupun juga ke arah Cilegon, ini tadi juga diberlakukan penutupan jalur ke arah bawah yang menuju ke arah Cilegon, ini diberlakukan penutupan jalur dan langsung arus lalu lintas kendaraan yang melintas ini diwajibkan untuk menuju ke arah atas. Namun baru saja dari pihak aparat kepolisian ini sudah membuka jalur yang menuju ke arah bawah, yang artinya untuk arus lalu lintas saat ini sudah kembali berangsur normal begitu. Berbeda situasinya memang kalau kita lihat pada pagi hari tadi ya, Ayah dan juga pemirsa, kemacetan di sini memang terbilang cukup panjang sekali karena mengingat untuk hari ini dan juga kemarin ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024 yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Dan kalau kita perhatikan secara saksama juga bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan mudiknya ini mayoritas masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta maupun juga kawasan sekitarnya untuk melakukan perjalanan mudik ke melalui Selat itu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, baik itu yang favorit diuji oleh masyarakat atau juga pemudik yakni di Kota Padang, Palembang dan juga Lampung. Dapat kami informasikan juga, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya dari pihak ASDP ini pun sendiri juga menghimbau kepada para pemudik agar datang sesuai hari yang tertera di tanggal pemesanan tiket itu tersebut. Karena jika masyarakat ini berangkat dari H-1 tentunya akan menimbulkan kemacetan atau juga antrian kendaraan yang cukup panjang di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Ayah. Baik. Terima kasih informasinya, salam rahmat dari Pelabuhan Merak, dan juga tadi sebelumnya sudah ada Nata Arman dari GT Cikampek Utama, kemudian juga ada Hilmi dari jalur Gentong. Rekan-rekan, terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan Breaking News iNews akan segera kembali dengan informasi tentang puncak arus mudik bersama rekan kami Cika Multazam. Perusahaan Biro Klasifikasi Indonesia melepas ratusan pegawainya untuk mudik bersama BUMN 2024. Para pegawai BKI dan warga Tanjung Priuk mudik bareng ke Sidoarjo, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 228 pegawai Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mulai berangkat mudik dengan titik kumpul di Kompleks BKI Jakarta pada Jumat pagi 5 April. Sebanyak 4 armada bis diberangkatkan sebagai wujud program BUMN bertajuk Mudik Asyik bersama BUMN 2024. Tidak hanya pegawai, warga Kebon Bawang juga berkesempatan berangkat mudik bareng bersama pegawai BUMN. Mayoritas pemudik membawa sanak keluarga dengan rute tujuan Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan Kota Semarang. Mudik bareng dibuka dengan seremonial penyerahan goodie bag berisi makanan serta diakhiri dengan pengibaran bendera keberangkatan 4 bis. Mudah-mudahan tahun ke depan kami bisa lakukan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih nyaman lagi dengan moda transportasi yang mungkin bukan hanya bis nanti ke depannya. Mudah-mudahan juga kita bisa melakukan ini berkelanjutan ke depan. Tentunya kalau tentang berbicara tentang antusias, mereka sangat antusias karena juga merupakan salah satu hal yang membantu mereka, terutama ini masyarakat sekitar ya Pak ya. Jadi setiap tahun dari tahun ke tahun mereka juga selalu berpartisipasi aktif. Salah satu pemudik asal Surabaya, Farida Khairani, mengaku senang dan terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Nah, saat ini kesempatan saya, akhirnya saya bisa pulang ke kampung halaman, ketemu mama, keluarga, dan saudara tercinta, ponakan. Terima kasih BKI, terima kasih AJSP karena sudah memberikan sarana transportasi mudik asik bersama BUMN. Di Kota Semarang, bis yang mengangkut 52 pemudik asal Jakarta tiba sekitar pukul 8 malam. Saya sangat mengapresiasi dari PT BKI yang sudah mengakomodir kita sehingga dari mulai kita pendaftaran itu sangat dimudahkan dan dari PIC-nya itu juga sangat membantu kita ketika kita ada kesulitan dan juga sangat informatif terhadap jadwal juga terhadap keluhan kita. Tadi contohnya di jalan ada yang kejadian ketukar bagasinya juga sangat sigap dalam memecahkan masalahnya itu.
Dari Jakarta, Sidoarjo dan Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Bersama memasuki H-3 Lebaran, arus kendaraan pribadi dan sepeda motor di jalur Pantura, Kota Semarang meningkat sejak Sabtu malam. Meski demikian, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Dari pantauan iNews di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, pemudik sepeda motor banyak yang memanfaatkan waktu selepas sahur untuk berkendara. Meski harus menahan kantuk, kondisi lalu lintas dan cuaca lebih bersahabat. Meski pemerintah mengimbau agar tidak mudik menggunakan sepeda motor, tetap saja ribuan pemudik rela berjuang di jalan untuk sampai ke kampung halamannya. Kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Wisnu Wardana di Jalan Arteri Kerapiak dan Toy Skandar di Simpang Palimanan. Saya ke Wisnu dulu. Wisnu, bagaimana situasi saat ini di lokasi Anda memantau? Ya, terima kasih Cikal di studio. Dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di depan pintu exit tol Kerapiak, yang tepatnya di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, jalur Pantura yang digunakan jalur utama untuk para pemudik sepeda motor. Ya, pada H-3 Lebaran ini kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Seperti yang disebutkan tadi, dari salah satu pemudik motor yang saya temui, mereka lebih memilih memanfaatkan untuk berkendara pada saat selepas waktu sahur. Hal ini dikarenakan karena kondisi cuaca dan lalu lintas yang lebih bersahabat. Mengingat jika dilakukan pada siang hari, terlebih pada puasa, tentunya akan sangat menguras tenaga. Dari catatan di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, arus mudik pada puncak malam tadi, Sabtu malam tepatnya, tercatat pemudik sepeda motor lebih dari 50.000 yang masuk ke Jawa Tengah. Nanti akan terurai jika memasuki Kota Semarang akan ke arah timur dan selatan. Begitu, rekan Cikal. Oke, Wisnu, meskipun masih terpantau cukup kondusif, Anda memantau di sana ada berapa banyak posko penjagaan untuk memastikan bahwa pemudik atau yang memakai sepeda motor ini bisa tetap aman dan nyaman dalam berkendara untuk mudik? Ya, untuk di sepanjang Kota Semarang, perbatasan jalur Pantura dengan Kabupaten Kendal, Kota Semarang, nantinya telah terdapat sedikitnya 2 posko, yaitu di Mangkang, Semarang, yaitu perbatasan antara Semarang dengan Kendal, dan di exit tol Kerapiak. Jadi untuk memantau, khususnya di exit tol Kerapiak ini, untuk menghindari pemudik sepeda motor yang masuk ke arah jalan tol. Jadi tadi nampak terlihat ada beberapa pemudik yang tersasar begitu, masuk ke jalur tol. Tidak adanya rambu lalu lintas, ini mengakibatkan petugas harus terus berjaga di perbatasan, tepatnya di depan exit tol Kerapiak ini. Cikal. Baik Wisnu, terima kasih. Selanjutnya saya ke Toy Skandar di Palimanan. Bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah memang sudah lengang? Lalu bagaimana dengan patroli penjagaan di sana? Ya, baik Cikal dan pemirsa, memasuki H-3 jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas seperti di persimpangan harga angkot Kabupaten Jawa Barat, di mana seperti di layar kaca ribuan pemudik dari arah Jakarta menuju ke Pulau Jawa ini terus memadati di jalur Pantura. Ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor serta mobil pribadi ini terus mendominasi di jalur Pantura. Dan seperti di belakang layar kita, petugas kepolisian juga menarik kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa. Kondisi ini diakibatkan di persimpangan Arjabinangun sendiri belum ditutupnya lampu merah sehingga menyebabkan
warga lokal Cirebon yang hilir mudik ke sejumlah daerah mengakibatkan tersendatnya ribuan kendaraan sepeda motor di jalur Pantura Arjawinangun sendiri. Dan dapat kami informasikan juga ini merupakan H-3 jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas sendiri terus dipadati dan mendominasi sepeda motor. Tidak hanya itu, bahkan kita kepolisian Polresta Cirebon rencananya akan melakukan rekayasa jika terjadinya kepadatan di titik-titik dan perlu diwaspadai juga para pemudik juga dengan adanya persimpangan juga pemudik harus diwaspadai dengan adanya pasar tumpah di Kabupaten Cirebon sendiri. Yakni terdapat ada 4 pasar tumpah yang berada di jalur Pantura, seperti salah satunya di Pasar Sandang Tegal Gubuk, Pasar Minggu Palimanan, Pasar Gue Pleret, dan terakhir Pasar Ikan Gebang, di mana keempat pasar tumpah tersebut merupakan pemudik akan dihadang oleh pasar tumpah, sehingga mengakibatkan ribuan kendaraan nantinya akan tersendat di sejumlah pasar tumpah tersebut. Dan juga bagi para pemudik hendak melakukan perjalanan di Kabupaten Cirebon sendiri agar tetap mewaspadai rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga masih banyaknya jalanan-jalanan yang bergelombang. Tidak hanya itu, warga juga diimbau khususnya bagi para pemudik jika melintasi jalur Pantura sebaiknya menyiapkan diri jas hujan karena mengingat cuaca di Kabupaten Cirebon ini tidak menentu. Dan bagi pemudik juga biasanya untuk perjalanan mudik mereka biasa melakukan di malam hari selepas sahur gitu. Kembali ke Cikal. Baik, Toh Iskandar, terima kasih atas laporan Anda dari Lintas Palimanan, dan sebelumnya ada laporan dari rekan Wisnu Wardana dari RTD Kerapiak. Terima kasih atas laporan teman-teman, tetap selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali di Breaking News, tetaplah bersama kami.